Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Pak Gilang dalam pembelajaran sosiologi. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Nah, adapun pembelajaran kali ini kita akan batasi tentang pengertian interaksi sosial, syarat interaksi sosial dan juga ciri interaksi sosial. Nah, langsung saja kita ke pengertiannya. Nah, secara hakikatnya makhluk hidup itu kita sebagai manusia itu sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Nah, makhluk individu adalah makhluk yang berdiri sendiri. Ya, contohnya kita diri sendiri ya. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang pasti membutuhkan orang lain. Nah, dan secara kodrati dalam diri manusia itu mempunyai hasrat untuk berkomunikasi, untuk mengenal, untuk bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Dan itu menjadi kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Nah, secara pengertian, interaksi sosial merupakan dasar proses sosial yang terjadi karena hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencangkup hubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok. Nah, pengertian ini menurut Surjono Sukanto. Selain Surjono Sukanto, banyak pengertian dari ahli-ahli sosiologi mengenai interaksi sosial. Tapi yang lebih sederhana adalah menurut Surjono Sukanto. Secara sederhananya, interaksi adalah hubungan yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dan kelompok. Nah, kemudian ciri interaksi. Ciri interaksi itu ada 4. Yang pertama adalah harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu orang. Ya. Interaksi itu pasti melibatkan orang lain. Nah, kalau diri sendiri itu belum dikatakan interaksi. Ya. Jadi pastinya interaksi itu jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Nah, kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol atau lambang. Ya. Simbol-simbol itu macam-macam. Ada pesan, ada gerak tubuh, ada gerak suara, ada gambar, dan lain sebagainya. Nah, sebagai manusia mempunyai dibekali pengetahuan, ya, dibekali akal, pikiran, kita mengartikan semua lambang ataupun simbol itu berdasarkan arti dan maknanya masing-masing, berdasarkan pemahamannya masing-masing. Ya. Kemudian ketiga, adanya dimensi waktu. Artinya apa? Interaksi itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun dan dengan melalui media apapun. Ya. Keempat, mau adanya tujuan-tujuan tertentu. Nah, dalam interaksi itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Siapapun orang yang melakukan interaksi itu pasti mempunyai tujuan. Ya. Menyampaikan pesan, terus menyampaikan ide ataupun gagasan itu adalah sebuah tujuan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, tujuan ini biasanya akan menciptakan sebuah kerjasama ataupun bisa menciptakan sebuah konflik. Ya. Kemudian interaksi itu harus bisa terjadinya interaksi itu ada syarat. Syaratnya apa saja? Syaratnya hanya ada 2. Pertama adalah kontak sosial dan kedua adalah komunikasi. Ya. Diulang ya, syarat untuk terjadinya interaksi sosial itu ada 2, ada kontak sosial dan juga komunikasi. Nah, pertama kita ke kontak sosial. Kontak sosial itu secara bahasa Latin ya, secara Latin ataupun secara bahasa artinya cum ya, cum artinya bersama-sama, sementara tangere itu artinya menyentuh ya. Jadi artinya bersama-sama menyentuh. Tapi secara sosiologis kontak sosial di sini tidak selalu terjadi karena saling sentuhan, ya. Tapi di sini contohnya adalah berbicara, bertatap muka, saling lempar senyum antara orang lain, ya. Itu adalah salah satu contoh dari kontak sosial. Nah, kemudian komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman pesan, berita antara 2 atau orang lebih. Nah, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Biasanya komunikasi ini ada komunikator dan ada komunikan. Komunikator itu adalah orang yang memberikan pesan, sementara komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, contohnya saat ini nih Bapak sedang berbicara, ini kalian yang mendengarkan. Nah, Bapak di sini sebagai komunikator menyampaikan sebuah pesan, kemudian kalian yang mendengarkan dan melihat video ini ialah sebagai komunikan, ya. Nah, kita lanjut ke kontak sosial itu ada 2, kontak sosial primer maupun kontak sosial sekunder. Nah, kontak sosial primer ini kontak yang terjadi apabila mengadakan hubungan langsung, bertemu berhadapan, tatap muka, ya. Seperti contohnya misalnya
tadi di gambar sebelumnya ada gambar orang yang sedang berjabat tangan ataupun orang yang sedang berbicara satu sama lain berhadapan. Nah, itu adalah kontak sosial secara primer. Nah, kemudian kontak sosial sekunder, kontak yang memerlukan perantara, ya. Jadi untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi itu harus memerlukan perantara, ya. Misalnya si A bertemu dengan si B. Nah, kemudian dia berbicara atau melakukan interaksi, melakukan komunikasi, dia punya pesan terhadap C. Nah, dia memberikan pesan kepada B yang untuk disampaikan kepada C. Nah, si C yang ini itu tidak ada, ya. Si B ini menjadi perantara kepada si C, ya. Nah, untuk lebih lanjut kita akan jelaskan lagi tentang kontak sosial secara sekunder melalui gambar ataupun contoh selanjutnya, ya. Nah, kontak sosial itu ada dua, kontak sosial sekunder itu ada dua, ya, terbagi lagi. Ada sekunder secara langsung dan ada sekunder secara tidak langsung. Bedanya apa? Nah, kontak sosial sekunder ini ya memerlukan pihak ketiga ataupun perantara. Nah, kalau yang langsung itu pihak ketiga atau perantaranya bersifat pasif, ya. Misalnya komunikasi menggunakan telepon, menggunakan WhatsApp, dan menggunakan sosial media lainnya. Nah, itu adalah kontak sosial sekunder secara langsung. Nah, contoh di sini Bapak memberikan gambar ini orang yang sedang melakukan Zoom. Ya, Zoom itu adalah pihak ataupun perantara yang sifatnya pasif. Ya, sementara di situ kita berkomunikasi satu sama lain. Ya, bukan hanya Zoom, WhatsApp pun sama. Ya, WhatsApp dan Zoom itu adalah perantara yang sifatnya pasif, ya. Itu artinya kontak sosial sekunder secara langsung. Nah, kemudian kontak sosial sekunder tidak langsung ini berbeda. Nah, pihak ketiganya mempunyai peran aktif, ya. Kalau tadi yang sekunder langsung itu pasif, kalau ini perantaranya itu aktif, ya. Bedanya itu. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya Bapak melakukan transaksi jual beli online, ya, ataupun misalnya Bapak memesan makanan lewat Grab ataupun Gojek. Nah, yang jadi perantaranya itu ataupun pengantar makanan ataupun pengantar paket, nah itu adalah orang perantara yang aktif, ya, pihak ketiga yang aktif. Nah, jadi Bapak melakukan transaksi dengan jual beli, ya, dengan pembeli ataupun penjual. Nah, nanti barangnya itu diantarkan oleh pihak ketiga, ya, bisa kurir ataupun ya tadi kalau makanan ada Grab, ada GoFood dan sebagainya. Nah, itu adalah kontak sosial sekunder secara tidak langsung, ya. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan, ya. Terakhir selanjutnya mengenai komunikasi. Tadi komunikasi sudah disinggung, ada komunikan dan ada komunikator. Komunikator adalah orang yang memberikan pesan, sementara komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, di dalam komunikasi itu ada tipenya, ya. Ada verbal dan juga non-verbal. Kalian bisa lihat di sini. Kalau verbal itu menurut bahasa lisan ataupun tulisan, jadi disampaikan secara langsung. Tapi kalau non-verbal itu secara tidak langsung, ya. Bisa isyarat, ya. Contohnya bahasa isyarat ataupun melihat dari nada ataupun gerakan tubuh, ekspresi wajah. Nah, itu adalah komunikasi secara non-verbal, ya. Ya, contohnya kalau dalam melihat ekspresi wajah mungkin wajah itu menjadikan cerminan, ya, cerminan diri kita, apakah wajahnya itu cemberut ataupun senang. Nah, itu menjadikan sebuah komunikasi secara non verbal. Nah, itu dia mengenai komunikasi, ya. Ya, jadi itu mengenai interaksi sosial yang tadi Bapak sampaikan mengenai definisi dan juga syarat, ya. Bapak ulang lagi kesimpulannya, untuk interaksi itu 99% kehidupan kita ataupun aktivitas kita itu adalah interaksi sosial. 1%-nya adalah dengan diri sendiri, ya. Jadi interaksi sosial itu bisa pada akhirnya bisa menciptakan kerjasama ataupun menciptakan sebuah konflik ataupun kerjasama itu berawal dari adanya interaksi sosial. Dan untuk terjadinya interaksi sosial itu ada syaratnya, yaitu kontak dan juga komunikasi. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.